Kali ini kita berada di Bagus PF, tepatnya di Desa Kalirancang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nanti kita akan wawancara dengan pemilik Bagus PF, yaitu Mas Muhrozi. Saya mengawali penangkaran di burung anggungan, khususnya perkutut itu dari tahun 2016, tepatnya bulan 4 2016. Awalnya saya cuma 4 kandang. Saya isi cuma dengan materi yang seadanya, materi yang warna lokal, tapi bisa keluar anakan putih. Jadi materinya cuma ada terah putihnya. Kebetulan saya ternak 4 kandang waktu itu. Saya beli yang 2 pasang udah produk atau udah indukan, yang 2 pasangnya masih usia remaja. Begitu saya beli 4 pasang itu, 4 kandang itu, sampai sini, sampai tempat saya itu saya tangkar sekitar 15 hari udah mulai bertelur 1 pasang. Nah, terus di hati saya timbul rasa semangat. Terus saya langsung nambah lagi, nggak lama, sekitar 1 bulan kemudian saya langsung nambah 28 kandang. 28 kandang berikut isinya. Waktu itu langsung saya beli ke teman saya. Kebetulan teman saya ada yang bikin kandang sama ngisi materinya. Itu yang materi anggungan perkutut itu sama ngisi materinya. Jadi saya pesen 28 kandang sama burung perkututnya 28 pasang waktu itu. Kebetulan itu yang produk udah sebanyak 28 kandang, yang produk 19 pasang, yang remaja sekitar 9 pasang, berarti itu kan ada 28 pasang. Jadi yang produk 19 pasang, yang usia remaja siapan 9 pasang. Nah, sampai sini sekitar seminggu udah mulai ada yang bertelur, yang 28 pasang itu. Jadi selang sebulan setengah saya udah mulai panen. Jadi udah mulai pada menetas itu anakannya. Terus saya kembangkan lagi, terus saya nambah materi yang kualitasnya lebih bagus dan harganya lumayan mahal. Jadi saya nambah ke cemani, ke Majapahit, terus kemudian putih lurik, terus kemudian putih kapas. Sementara sekarang ini putih kapas sama putih lurik termasuk silver lagi saya kembangkan. Termasuk ada udan mas juga termasuk jenis anggungan perkutut di perkutut warna yang masih jarang. Udan mas saya baru punya 1 pasang, rencana mau saya kembangkan nanti ke depannya. Terus begitu saya di perkutut udah mulai jalan, saya nambah ke jenis anggungan tekukur warna. Saya ngawalin dari beli tekukur warna 1 pasang, waktu itu beli di Pak Jemangun, tepatnya di daerah Gorowati Klirong. Beli 1 pasang, waktu itu saya beli yang terah bespot. Jadi warna wil biasa tapi ada terah bespot, ada darah bespot. Itu saya tangkar tapi cuma beli 1 pasang. Setelah 9 bulan tekukur warna itu saya tangkar, alhamdulillah bertelur, terus netes tapi masih keluar warna wil, warna biasa, warna blau biasa. Keduanya alhamdulillah langsung keluar putih bespot sama warna wil biasa. Waktu itu harga lumayan masih mahal. Kemudian hasil anakannya saya jualin tekukur, terus saya nambah ke tekukur yang jenis lain. Terus saya beli yang jenis leopard. Waktu itu beli leopard silver, indukan, betina, bukan indukan, betina, usia 6 bulan. Terus saya beli pasangan jantannya usia 3 bulan. Terus saya jodohkan, kemudian selang 4 bulan, alhamdulillah langsung bertelur itu. Selang 4 bulan, langsung bertelur. Terus sampai sekarang itu sekitar udah 24 kali produk. 24 kali produk. Jadi sementara ini saya ngembanginnya perkutut, terus di anggungan di tekukur
tekukur warna jenis bespot, terus leopard, terus ada RWS, ada Leo WS, WS itu weight strip, terus ada yang ini apa bespot sama full bespot, rencananya kepengen bikin itu. Kenapa saya cenderung ternaknya ke bidang anggungan atau perkutut anggungan? Karena menurut saya itu lebih gampang, lebih mudah perawatannya. Soalnya di anggungan nggak perlu repot-repot, nggak kayak burung ocean. Kalau ocean kan kita kadang perawatan harus lebih maksimal, harus lebih khusus. Kalau sementara di anggungan itu nggak harus ini, ibaratnya kita buat sambilan aja ibaratnya udah bisa. Soalnya kalau di anggungan yang penting pakan penuh, air minumnya bersih, itu udah cukup. Terus kebersihan kandang nggak harus setiap hari, bisa setengah bulan sekali atau seminggu sekali, itu udah cukup. Terus masalah pakan lebih gampang karena memang pakan itu kan kering, jadi nggak gampang basi seperti ocean. Kalau ocean kan pakanannya itu kayak macam jangkrik atau kroto, itu nggak tahan lama. Kalau pakanan burung ini kan lebih tahan lama. Terus untuk dipakan itu saya biasanya beli pakan karungan, saya oplos sendiri untuk dipakan. Saya biasanya untuk pakan perkutut sama terkukus saya samain. Jadi saya beli millet putih 1 karung, terus beras merah 1 karung, terus itu saya oplos. Saya tambahin jewawut 5 kilo, jewawut yang impor itu 5 kilo. Terus millet putih 3 kilo itu saya oplos. Jadi millet putih 25 kilo, beras merah 25 kilo, terus jewawut 5 kilo, millet merah 3 kilo saya oplos jadi 1. Itu buat makanan burung perkutut sama burung tekukur, itu makanannya saya bikin sama. Terus kalau untuk mengatasi kendala burung misalnya sakit atau burung kurang sehat, saya atasi dengan Askamek, obat Askamek sama Dumek. Kalau misalnya itu burung kelihatannya kotorannya beda dari kotoran burung yang lain, saya kasih Dumek lah, itu ibaratnya. Soalnya Dumek kan ibaratnya antibiotik. Kalau burung misalnya kotorannya beda, misalnya banyak airnya, apa warna kehijau-hijauan, biasanya kan itu sakit di pencernaannya biasanya kan, makanya saya atasi dengan Dumek. Dumek kan itu antibiotik. Kalau misalnya burung kelihatannya kurang sehat apa-apa, saya kasih Askamek, kemungkinan itu burung cacingan. Jadi kalau untuk burung di anggungan kayak perkutut, kayak tekukur, itu biasanya penyakitnya kalau nggak di pencernaan ya karena cuma cacingan, makanya saya atasin pakai 2 obat itu aja, nggak pakai obat-obat burung yang lain. Jadi kebanyakan kalau emang burung itu sakit, saya atasi dengan obat itu, yang sering kemungkinan hampir 90% sembuh, alhamdulillah. Jadi nggak perlu perawatan khusus. Saya senangnya di ternak anggungan begitu, nggak perlu perawatan khusus. Jadi nggak harus fokus di anggungan. Jadi bisa ini buat kerjaan nyambi kerjaan yang lain. Kalau misalnya kayak seperti saya udah banyak begini sih nggak bisa, harus fokus ternaknya. Soalnya kan kalau di tempat saya ini udah lumayan banyak, jadi kalau harus fokus. Jadi kadang kan suka ada burung yang sakit, belum kalau kita misalnya ada burung itu yang udah turun, kita harus ganti, bersihin susu, bersihin sarangnya, itu harus kita ganti dengan unjalan, kasih unjalan yang baru untuk biar itu burung itu bertelur lagi. Dari anaknya yang masih kecil kita pisahkan, itu burung bertelur lagi, itu sarangnya kita harus bersihin, kita kasih unjalan. Jadi burung itu supaya tetap nyaman. Itu udah aja mas, itu jadi masalah perawatan cuma begitu. Jadi sangat mudah untuk di bidang anggungan, jadi nggak harus rumit-rumit, nggak kayak burung ocean yang lain. Masalah untuk pemasaran burung di perkutut, saya pemasarannya, saya pelanggannya khusus bakul-bakul Kebumen atau tengkulak-tengkulak Kebumen. Untuk melayani pembeli di Kebumen, terutama tengkulak aja saya masih kerepotan, masih selalu kurang barang. Jadi mohon maaf untuk di luar Kebumen, sementara saya belum bisa melayani online. Terkecuali untuk di anggungan tekukur warna. Kalau untuk TW saya pemasaran memang sendiri.
saya selalu online, jadi saya pengiriman TW kadang ke Bandung, tergantung peminatnya, kadang kirim ke Bandung, kirim ke Jakarta Timur, Kampung Rambutan, Bekasi, kadang ke Jawa Timurnya ke Sidoarjo, ke Kediri, jadi tergantung permintaan, kadang ke Cilacap. Jadi kalau untuk TW itu saya selalu online, soalnya kalau TW itu belum ada pengumpulnya di Kebumen, khususnya tengkulak itu belum ada, jadi untuk TW pemasarannya masing-masing, makanya saya kalau untuk TW itu pemasaran saya lewat online. Jadi saya posting di Facebook, kemudian ada orang inbox, kalau emang kebetulan terjadi kesepakatan harga baru burung saya kirim. Jadi kalau untuk TW itu khususnya saya online. Tapi ini peternakan burung sebelum waktu itu ada pandemi sangat lancar sekali. Begitu masuk awal adanya pandemi corona ini, peternakan burung ini awalnya memang cukup ini bener-bener ramai. Awalnya ada corona, bener-bener orang fokus, sampai saya banyak banget pesanan waktu itu awalnya pandemi. Kesini-sini setelah pandemi udah mulai agak lambat pemasaran burung, tapi ya masih lumayan, masih maksimal lah. Untuk penjualan masih lumayan mudah, terutama untuk di perkutut masih kehabisan stok. Jadi tetap masih untuk penjualan masih lumayan gampang, walaupun ini akhir-akhir pandemi mengalami penyusutan, tapi masih kategori wajar, normal, masih normal lah untuk permintaan. Jadi hasil ternakan saya alhamdulillah sampai sekarang ya masih gampang untuk jual, terutama di perkutut masih kehabisan barang, masih kehabisan stok, masih belum bisa melayani untuk online perkutut, tapi untuk penjualan perkutut tetap masih untuk di wilayah Kebumen aja masih kategori kurang barang kalau untuk di perkutut. Kalau untuk di TW ya masih lumayan, tetap online masih gampang untuk jual, terutama itu di online kan penghobi. Tapi walaupun adanya pandemi ini tetap masih lumayan bagus, saya masih gampang untuk jual. Hasil ternakan saya juga masih anakan usia mandiri, tetap masih sering laku. Gampangannya sekarang ini aja anakannya yang untuk dijual itu baru ada beberapa pasang, itu aja belum siap kirim. Itu mungkin kedepannya ya saya mudah-mudahan untuk kedepannya, walaupun dengan adanya pandemi ini, tetap pemasaran untuk di bidang anggungan khususnya perkutut atau TW itu tetap masih, harapannya masih tetap lumayan, kedepannya masih banyak penghobi. Kalau di tempat saya khususnya di Bagus BF kan, saya nangkarnya ini bukan cuma burung perkutut, jadi saya nyangkarnya burung perkutut dari berbagai macam jenis. Saya burung perkutut ada, terus saya mulai ngembangkan ke TW. Jadi untuk di TW saya itu dia nggak selalu ditaruh di babysitter anakannya, kadang-kadang sewaktu-waktu suruh ngasuh sendiri, kayak seperti ini nih, Leo Wiltip sama Leo Silver indukannya, ini saya suruh ngasuh anaknya sendiri. Karena apa? Supaya burung ini tidak stres. Jadi sewaktu-waktu 3 kali telurnya taruh di puter, keempat kalinya suruh ngasuh sendiri. Jadi dia biar nggak stres, udah gitu biar jadi burung lebih sehat. Jadi kalau terus-terusan nanti misalnya nelor taruh di puter, di babysitter, nelor ditaruh di babysitter, burungnya tetap secara ini indukannya tetap kurang sehat. Yang lebih sehat tetap begini. Jadi 2 kali atau 3 kali nelor ditaruh di babysitter, sekali-kali 1 kali tetap ditaruh di indukannya. Jadi kelihatan sehat, kelihatan lebih agresif, kelihatan lebih nyaman di burungnya. Jadi begitu. Kalau khusus di perkutut, kalau perkutut kayak begini, selalu saya suruh ngasuh anaknya. Di sini kayak begini. Kalau perkutut saya suruh ngasuh sendiri semua di perkutut. Jadi kalau perkutut memang ditaruh di babysitter sama ngasuh sendiri, ini lebih sehatan perkutut yang diasuh sendiri. Jadi dia usia mandirinya lebih cepat. Beda ditaruh di puter, ditaruh di puter memang gemuk-gemuk untuk di perkutut. Tapi kalau begitu dipisah dari asuhannya, dari babysitter itu dipisah dari puter, anakan perkutut biasanya kadang-kadang mogok makan. Biasanya dia malas makan, langsung kurus,
jadi kadang-kadang bisa langsung sakit. Beda kalau perkutut langsung ditaruh di indukannya, dia langsung lebih sehat, lebih ini. Jadi begitu dipisah dia juga langsung makan sendiri, langsung semangat. Kalau diputer biasanya lebih cengeng dia, soalnya biasa makan banyak, udah begitu dia nggak malas makan. Jadi begitu dipisah, kalau memang dari puter untuk burung perkutut biasanya langsung ngedrop, dia kaget. Kalau nggak kita pantau kadang-kadang dia gampang sakit. Tapi kalau di perkutut langsung akal seperti ini anakannya. Jadi begitu dipisah langsung akas begini, anakan perkutut dari indukannya anakannya langsung akas, langsung mau makan sendiri. Dia biasanya nggak stres, soalnya udah biasa makannya nggak begitu banyak. Yang lolos soalnya langsung indukannya, perkututnya dari perkutut. Jadi begitu. Jadi kalau untuk di perkutut saya nggak pernah ditaruh di baby sister, jadi diasuh sendiri semua. Nah kalau untuk tekukur itu saya selang-seling. Kadang saya taruh di baby sister, kadang saya taruh di indukannya langsung. Kalau untuk tekukur nggak begitu ngaruh, soalnya baik ditaruh di indukannya langsung maupun di baby sister itu nggak ngaruh, tetap sama-sama agresif. Dia ditaruh di puter juga dia tetap dipisah langsung semangat makan. Apalagi di baby sister lebih semangat lagi untuk makan. Kalau di anggungan jenis tekukur itu begitu ya. Jadi beda sama perkutut. Kalau perkutut itu ditaruh di puter dia lemah, biasanya kalau dipisah kita pantau. Tapi kalau perkutut udah di baby sister, diasuh sendiri, itu biasanya dia tetap langsung semangat makan, tetap dia lebih sehat kalau di indukannya. Nah, itu makanya kalau di perkutut nggak pernah saya taruh di baby sitter, suruh ngasih sendiri. Kalau di tekukur saya selang-seling, soalnya ditaruh di puter atau di tekukurnya di indukannya langsung itu sama, tetap kualitas kesehatannya itu sama. Saran saya untuk pemula, kalau untuk persiapan bikin kandang dibikin senyaman mungkin. Jadi kalau menurut saya kandang lebih gede itu untuk anggungan itu lebih nyaman, kayak macam perkutut atau terkuku. Kadang kan untuk ternak terkuku kadang pakai kandang labet. Ya memang udah bisa kandang labet, tapi kalau menurut saya pakai kandang labet tetap kurang nyaman, soalnya dia nggak bisa gerak, nggak bisa, ibaratnya nggak bisa olahraga lah cara ininya. Kalau untuk kandang ukuran normalnya kayak di tempat saya ini bagus BF ini tinggi 2 meter, lebarnya 75, panjangnya 75, lebar ke belakang itu 1 meter. Jadi dibikin tinggi 2 meter, karena memang kandang saya ini ukurannya tingkat, jadi tingginya 1 meter. Jadi 2 meter bagi 2. Jadi burung kelihatannya lebih nyaman. Jadi kandang makin gede, sebenarnya kandang makin gede itu lebih nyaman, lebih nyaman. Jadi ya minimal ini untuk kandang perkutut segini lebarnya lah, tingginya 2 meter, terus panjang 75, lebar 1 meter. Jadi untuk kenyamanan. Kadang malah ada yang lebih gede lagi, nggak tingkat. Kalau teman saya kadang bikin itu nggak tingkat, tinggi 130, lebar 60, panjangnya 70. Itu kalau nggak tingkat lebih bagus. Biasanya kalau memang bikin buat kandang perkutut yang nggak tingkat itu khusus ternaknya perkutut putih kapas, putih lurik. Dia memang perlu lebih leluasa, soalnya kalau putih itu biasanya harus banyak gerak, harus lebih nyaman kandangnya. Kalau orang menangkarnya perkutut putih biasanya ukuran kandangnya lebih gede, soalnya dia perlu gerak lebih banyak dia kalau untuk perkutut putih. Tapi kalau perkutut cemani, Majapahit, lokalan biasa, kandang tingkat segini pun udah lumayan nyaman. Kalau perkutut putih kapas, putih lurik, itu kandang harus lebih gede, soalnya dia perlu agresif, perlu olahraga banyak, perlu luas tempatnya. Jadi kalau perkutut putih, di samping itu kalau memang kita mau nangkar perkutut putih itu harus kena panas full. Beda kayak misalnya kayak saya nangkarnya cuma Majapahit, cemani, nggak harus kena panas 2 jam dalam 1 hari pun itu udah cukup. Tapi kalau perkutut putih kalau bisa itu harus full panasnya, minimal 3-4 jam itu kena panas. Itu di tempat harus lebih terbuka. Di tempat begini redup
begini misalnya putih pun jadi tapi kurang lancar, secara produksinya kurang maksimal. Soalnya kalau putih itu perlu panas banyak, terus kandang ukuran harus lebih gede. Perbedaan, jadi perbedaan nangkar perkutut putih sama perkutut jenis yang agak gelap, warna gelap begini kayak Majapahit, Cemani, itu kan warna-warna gelap. Itu nggak harus kena panas full, itu pun udah nyaman. Contohnya begini, nggak kena panas full itu tetap anaknya lancar, terus anaknya belum dipisah, indukannya sudah angrem lagi. Ini indukannya sudah angrem lagi, jadi anaknya belum dipisah udah nelor lagi nih. Ini jadi kalau perkutut jenis Majapahit, Cemani itu nggak harus kena panas full, kandang lebih kecil pun udah jadi nyaman. Tapi kalau untuk perkutut putih lapa, silver, putih lurik, itu harus kena panas full, terus kandang kalau bisa harus lebih gede. Itu biasanya lebih bagus lah. Ya walaupun kandang ternak seperti ini tingkat untuk jenis perkutut putih itu bisa, tapi kalau menurut saya kurang maksimal. Motivasi saya untuk pemula atau peternak yang mau ngawali ternak di anggungan, yang penting judulnya itu senang dulu. Yang penting kita nanti itu senang dulu. Kalau udah seneng kan kita ngembanginnya tetap semangat. Otomatis merawat burung anggungan kita yang kita rawat tetap semangat. Otomatis karena kita ada rasa seneng, otomatis itu burung yang kita rawat pasti merasa nyaman dan kemudian dia tetap mau produk. Yang penting seneng dulu produk, yang penting jangan takut nggak laku. Insya Allah pasti laku, yang penting ada barangnya dulu, jangan takut nggak laku. Belum ada barangnya, kadang-kadang kita udah khawatir dulu, kita mau jualnya kemana. Yang penting ada barangnya dulu, terus barangnya itu memang kualitasnya bagus, bisa bersaing dengan peternak yang lain. Insya Allah tetap nanti kapan waktunya tetap laku anggungan yang kita ternak. Yang penting kita tetap semangat, rajin posting, terus rajin ngilang antara burung jenis ini sama terah ini sama terah ini, nanti bisa menghasilkan terah ini harus kita pelajari. Di buku itu cara nyilangnya harus gimana, itu kita harus tanya-tanya kepada para senior. Terus terutama kita bagi para pemula ya harus kita minimal gabung ke grup TWI, grup anggungan yang lain, itu banyak grup, kita harus ngikut gabung supaya kita tambah wawasan. Terus setelah tambah wawasan kita praktekkan, insya Allah nanti tetap hasilnya sesuai harapan. Jadi setelah nanti ada hasil tangkaran kita, terus banyak, yang penting ada barangnya, terus jenis ini, warna ini, tetap orang nanti tertarik. Setelah tertarik, nanti kan burung itu bisa kita pasarkan dan orang pasti mau beli. Jenis anggungan khususnya TW nanti mau diadain lomba. Mudah-mudahan dengan adanya lomba TW nanti itu lomba warna, nanti peminat anggungan lebih tambah semangat, terus lebih banyak orang mengembangkan TW. Jadi masih harapan saya semakin banyak permintaan nanti setelah adanya lomba. Mudah-mudahan lombanya nanti lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Jadi dengan adanya lomba nanti mudah-mudahan orang yang tadinya nggak semangat, nggak minat ternak anggungan khususnya DTW, jadi semangat kepengen ternak, terutama penyilangan di bidang warna. Jadi masing-masing berlomba-lomba bikin warna baru, sehingga nanti untuk lomba berikutnya bisa untuk persiapan materi lomba.